Selamat datang di channel Adisha 16. Terima kasih banyak bagi kalian yang telah subscribe channel ini, karena berkat kalian yang telah subscribe channel ini bisa berkembang dan membuat kesehatan mental dan psikologi lebih mudah diakses oleh semua orang. Jadi terima kasih banyak bagi kalian yang telah mendukung channel ini. Apakah kamu merasa sedikit tersesat dalam mengalami hidup? Apakah hal-hal terasa stagnan dan tidak bergerak untuk kamu? Seperti kamu tidak maju menuju kesuksesan yang telah kamu rencanakan. Rencana yang telah kamu bangun itu tidak mengalami proses apapun. Kamu merasa kamu hanya mengulangi rutinitas yang telah kamu lakukan setiap hari demi hari, dan itu membuat kamu merasa monoton. Hal tersebut membuat progres yang kamu rencanakan menjadi stuck. Saat ini kamu merasa kehidupan terutama kamu hanya berpusat tentang pekerjaan yang setiap hari kamu lakukan. Seperti kamu pergi kerja pukul 9, kemudian pulang pukul 5. Atau jika kamu masih bersekolah, kamu hanya belajar dan tentang tugas. Sehingga hal tersebut yang kamu lakukan bersifat monoton. Hal tersebut menghabiskan begitu banyak waktu berharga kamu, sehingga kamu merasa kamu menyia-nyiakan waktu yang telah kamu gunakan tanpa melakukan apapun. Wajar bila kamu merasakan seperti mendek dan monoton. Hal yang penting yang telah kamu rencanakan tidak berjalan sesuai yang kamu inginkan. Jadi untuk kamu yang ingin mengubah kebiasaan kamu tersebut, ingin menjadi lebih baik lagi, ini ada 5 kebiasaan kecil yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan kamu. Jadi inilah 5 kebiasaan kecil yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Nomor 1, tuliskan 3 hal yang disyukuri. Pernahkah kita mengalami sesuatu yang sangat penting dan kita ingin mengingatnya, tetapi kita tidak menuliskan hal tersebut, momen tersebut, sehingga kita benar-benar melupakan momen yang penting tersebut atau momen yang patut kita syukuri tersebut, dan kita tidak bisa mengandalkan ingatan kita untuk menyimpan setiap aspek dan momen penting dalam hidup. Karena momen itu akan terganti dengan momen yang baru yang kita alami dalam setiap waktunya. Sehingga kita melupakan hal-hal yang patut kita syukuri. Nah, dengan menulis hal-hal yang kita syukuri akan membantu kita menumbuhkan rasa syukur dan memungkinkan kita untuk mengingat kembali apa yang terjadi dalam hidup kita. Dengan membuat jurnal rasa syukur, bisa membantu kita mengubah perspektif hidup. Dengan membiasakan diri menulis 3 hal saja yang patut kita syukuri ke dalam jurnal rasa syukur atau ke dalam buku catatan atau buku diari kita, itu mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa selain perubahan positif dalam hidup. Nomor 2, meluangkan waktu untuk bersih-bersih selama 10 menit. Pernahkah kamu merasa kewalahan memikirkan untuk membersihkan apartemen atau kosan kamu karena banyak waktu yang dibutuhkan? Nah, untuk menghindari rasa kewalahan, sebaiknya kamu bagi tugas untuk bersih-bersih tersebut menjadi porsi yang lebih kecil, agar terasa lebih mudah dikelola dan mudah untuk kamu lakukan. 10 menit adalah jumlah yang sangat masuk akal untuk dicurahkan dalam kamu membersihkan ruangan tersebut. Hal ini juga bisa menginspirasi pikiran kamu bahwa kamu bisa melakukannya. Nomor 3, rawatlah kulit kamu. Apakah kepercayaan diri kamu berkurang setiap kali kamu melihat kulit kamu di depan cermin? Kamu merasa kesal melihat kulit kering
atau kulit berminyak, atau kamu memiliki jerawat yang sangat parah. Percaya atau tidak, penampilan kulit bisa berhubungan langsung dengan perasaan kita, dan begitu juga sebaliknya. Menurut dokter dan psikolog klinis Richard Fried, kulit yang meradang, rambut yang menipis, dan kuku rapuh bisa menjadi manifestasi fisik dari kondisi mental kita. Perubahan fisik yang tidak diinginkan ini dapat berdampak negatif pada perasaan. Ini akan semakin memperburuk kulit, rambut, dan kuku kita, serta menciptakan lingkaran setan bagi diri. Ini adalah satu alasan utama mengapa merawat diri menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan merawat diri, itu akan membantu kita menumbuhkan keadaan emosi yang kuat dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Dan itu bisa membuat pandangan hidup yang kuat dan positif. Nomor 4, terapkan prinsip 80/20. Penelitian membuktikan bahwa 80% kesuksesan kita hanya berasal dari 20% pekerjaan kita. Ini berarti bahwa 80% dari apa yang kita lakukan itu tidak relevan atau tidak penting dengan kesuksesan kita. Poin utama dalam menerapkan prinsip 80/20 ke dalam hidup adalah dengan mengidentifikasikan bahwa 20% dari hal-hal yang kita lakukan benar-benar menghasilkan kesuksesan bagi diri kita. Cara sederhana untuk mengidentifikasi 20% adalah dengan membuat daftar tugas dengan tugas terpenting berada pada bagian atas dan tugas yang paling tidak penting berada di urutan bawah. Nah, kemudian coretlah 80% tugas dari bawah sehingga hanya tersisa 20% teratas. Dengan melakukan ini, kita akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kita dengan memfokuskan semua upaya-upaya pada tugas-tugas yang benar-benar akan menghasilkan kesuksesan bagi kita pribadi. Nomor 5, terapkan rutinitas harian yang efektif. Apakah kamu bangun di pagi hari merasa lelah atau tidak termotivasi? Nah, jika jawaban kamu iya, ini bisa menjadi tanda bahwa rutinitas yang kamu lakukan tidak berjalan dengan baik atau tidak efektif untuk kamu. Rutinitas harian dipecah menjadi rutinitas pagi dan rutinitas malam. Rutinitas pagi yang efektif harus merangsang tubuh dan pikiran kita sembari memberi waktu dan dorongan energi dan inspirasi. Tentu saja, setiap orang memiliki rutinitas yang berbeda dan rutinitas yang unik. Jadi, kamu harus menemukan rutinitas yang paling cocok untuk kamu lakukan. Seperti kamu bisa melakukan rutinitas waktu pagi dengan membaca berita pagi, pergi jogging pagi, atau mendengarkan podcast. Sembari kamu bersiap-siap untuk memulai hari. Nah, sekarang mari kita bahas tentang rutinitas malam yang efektif. Tujuan utama dari rutinitas malam adalah untuk menghilangkan stres pada tubuh dan pikiran setelah seharian bekerja atau melakukan aktivitas. Sambil secara bertahap mempersiapkan diri untuk tidur. Selama waktu ini, kamu harus melakukan hal-hal yang kamu sukai dan melakukan hobi yang tenang seperti membaca, menulis jurnal, atau menonton acara TV yang membuat kamu merasa tenang. Jika kamu berkeinginan untuk mengubah hidup kamu dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, hal yang penting yang perlu kamu ingat adalah kebiasaan itu sulit untuk dibangun dan membutuhkan waktu untuk prakteknya dengan benar. Berfokuslah untuk mengimplementasikannya satu persatu, tidak perlu terburu-buru. Semua butuh proses untuk melakukannya. Dan setelah kamu enjoy menjalani prosesnya, kamu akan merasakan kehidupan kamu
perlahan-lahan berubah ke arah yang lebih positif. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol suka dan bagikan dengan seseorang yang mungkin juga mendapat manfaat dari menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk lebih banyak video dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan updatean video terbaru dari Adesha 16. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.